Selamat pagi sahabat biker dimanapun kalian berada. Dan masih ketemu lagi dengan saya, Hadi, host satu-satunya di Segado TV. Semangat usaha, gapai tujuan. Pada video kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk ngobrol santai sambil menikmati perjalanan yang saya lakukan. Atau istilah kerennya yang sering disebut anak-anak biker adalah gas tipis-tipis. Nah oke lah, kita lanjut saja nih ke aktivitas motoran kita. Nah, di Indonesia, sudah kita tahu bersama bahwa Indonesia ini setiap daerah pasti mayoritas pengendara sepeda motor. Jadi bisa kita sebut mungkin ya Indonesia sebagai negara sejuta motor. Nah, dengan banyaknya pengguna sepeda motor ini sebagai alat transportasi, saya rasa kita bisa nyimpulin bahwa motor ini menawarkan banyak sekali keunggulan. Sepakat nggak? Harusnya sepakat sih ya. Jadi, keunggulannya salah satunya adalah kita ngomongin harga nih. Harganya masih terjangkau lah ya, walaupun kadang harus cicil, tapi angsurannya masih terjangkau. Kemudian mengendarai motor itu ya kayak sekarang nih, gampang selap-selip, kemudian lebih cepat sampai. Kalau kaitannya dengan musim, naik motor itu kalau hujan ya nggak kepanasan. Kalau panas apalagi, pasti nggak kehujanan. Keren nggak tuh? Ya pasti keren lah ya. Ya ini nih yang bikin salah satu alasan kenapa orang-orang itu tidak ragu membeli motor ketimbang mobil. Ya karena keunggulan ini bro. Oke deh. Selain itu ya kita tahu bersama lah. Jadi bahwa fungsi sepeda motor itu tidak hanya sebagai alat transportasi. Yes. Dan biasanya motor itu yang kita ketahui adalah digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Namun, motor juga digunakan oleh beberapa orang sebagai sarana atau alat untuk melepaskan penat dengan cara berlibur keluar kota atau seperti yang teman-teman lihat sekarang dengan gas tipis-tipis di area sekitaran. Nggak jauh-jauh amat, yang penting keluar aja gitu ya. Kemudian mengendarai motor juga atau yang biasa kita sebut dengan touring itu biasanya dilakukan atau identik dengan teman-teman atau sahabat kita yang tergabung dalam klub motor. Ingat, klub motor berbeda dengan geng motor. Kalau geng motor, teman-teman di geng motor ini mereka tidak menggunakan safety equipment atau tidak menerapkan safety riding. Kalau di klub motor itu bisa dibilang adalah individu atau sekelompok orang yang disiplin tentang riding safety riding bro, kebalik. Maaf ya, nggak apa-apa, tapi intinya ke sana lah. Jadi klub motor lebih ke hal-hal positif, salah satu kegiatan sosial, kemudian ajang silaturahmi ada di sana, dan juga berkendara mereka mematuhi segala peraturan dan menghormati pengguna jalan lainnya. Itu klub motor. Jadi biar nggak salah buat sahabat yang bingung antara klub motor sama geng motor. Ini dia perbedaannya. Dan biasanya sahabat kita di klub motor, kita balik lagi nih tentang touring. Biasanya touring itu dilakukan 1 pekan sekali, ada juga yang dilakukan 2 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Ya terserah mereka lah pokoknya, yang penting ada kegiatan touring yang rutin dilakukan. Nah, selain menikmati akhir pekan, touring juga bisa mempererat tali persaudaraan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian sesama pemilik kuda besi alias motor, ya kan, bisa saling berbagi pengalaman. Biasanya sharingnya itu kayak perawatan motor seperti apa, kemudian ada masalah di motor yang ditunggangi, solusinya gimana. Nah, sharing seperti inilah yang sering terjadi antar sahabat kita yang tergabung dalam klub motor atau sering touring. Ketemu sama orang baru ya, diskusinya pasti tentang ini. Kemudian, walaupun touring itu harus ada banyak orang ya kan, ternyata kayak teman-teman lihat sekarang nih, saya sendirian aja. Ini loh termasuk touring juga, jadi sendiri juga tetap termasuk touring, sendiri juga touring. Terus gimana nikmatnya? Nah ini nih yang pengen saya bahas. Kenapa ini saya bahas? Saya pengen membuat diri saya lebih bersemangat lagi dalam berkendara. Jadi saya senang naik touring sama klub motor, senang. Cuma kalau lagi sendiri, ya kita sharing aja ya. Sendiri juga bisa kita melakukan touring. Dan
Kalau menurut saya ada beberapa keunggulan saat touring seorang diri. Yang pertama adalah kita bisa menentukan waktu, tempat yang kita akan tuju sebebasnya, tanpa harus berdiskusi menunggu kata sepakat. Biasanya itu yang terjadi di klub motor. Nunggu sepakat dulu, baru bisa jalan, atau nyocokin jadwal baru jalan. Kalau sendiri, kita ada waktu sendiri sekarang mau kemana, tinggal lanjut gaspol saja. Mau ke pantai, silakan. Mau merasakan sejuknya hawa gunung, yuk ayo kita tinggal nentuin rutenya. Semua bisa kita lakukan dengan santai, tanpa harus menunggu kesepakatan. Itulah kata kuncinya yang pertama. Selain itu, berpergian seorang diri nih sob, juga mengajarkan kita percaya kepada orang asing. Karena memang sih kita nggak bisa percaya ke semua orang, tapi kan nggak semua orang punya niat yang kurang baik kan. Yang penting bawaannya kita aja lah. Ya, ingat pesannya Bang Nafi aja. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya udah, nggak usah kasih kesempatan, kasih kesempitan aja, cukup kelar masalahnya, ya kan? Simple banget bro. Kalau bisa gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut bro. Dengan touring sendiri, ya kan, kita juga akan berjumpa dengan orang-orang baru. Terkadang pertemuan kita dengan orang baru inilah kita bisa sharing cerita-cerita unik gitu ya, unik yang kita alami, yang mungkin belum kita ketahui selama kita riding bersama teman-teman kita di klub motor. Nah, yang terakhir kita bisa bebas. Kalau sendiri touringnya ya, kita bisa bebas mengubah lokasi tujuan touring kita, atau menentukan berapa lama waktu yang kita habiskan di suatu tempat. Misalnya nih, tiba-tiba kita mau pulang dan kita dapat referensi bahwa ada air terjun yang menarik, yang kayaknya fotonya bagus nih, diupload di Instagram. Ya udah, kalau mau ke sana ya lanjut aja gaspol sana tanpa harus kembali lagi ya diskusi sama teman-teman. Karena banyak kepentingan, kita pasti harus hormati deh kan, musyawarah mufakat, itu budaya Indonesia. Nah, kalau sendiri ya udah, kita memegang kendali waktu dan tujuan kita. Dan masalah kepulangan bisa ditunda besok pagi. Kalau nggak ada ikatan ya kan, kalau masih bebas ya aman-aman aja mau kemana-mana. Tapi kalau sudah punya keluarga, ingat anak istri di rumah menunggu. Oke, saya rasa itu aja dulu ya untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena semua itu gratis. Salam Sugatu, semangat usaha gapai tujuan. Bye-bye.